Jadi itu sangat romantis puisinya, ya. Coba Anda kritisi aspek apanya Anda cermati, rimanya kah, pola lariknya, apanya? Yang cepat ya rima di akhir. Nah apa? 4 kali 4 baris. Jadi dia ada dua bait. Nah 2 bait itu jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Semua barisnya berapa? Satu barisnya ada 5. Ada 5. 5 sampai 6 kata. Iya, ada jumlah baris per bait. 4. Berarti 2 bait. Ada berapa baris? Ada 3 bait, Pak. Iya. Satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Iya. Dalam satu barisnya ada yang 5 sampai 7 kata. Bicara bait dulu. Jangan campur-campur. Ada berapa bait? 3. Bait pertama ada berapa? 4. Bait kedua ada berapa? 4. Bait ketiga ada berapa? 4. Lalu ada 12 bait. Nah, ada 12 baris. Ya kan? Sebetulnya dia kan mendekati ke bentuk soneta. Ya. Kurangnya cuma 2. Kalau dilihat dari bentuk soneta itu karena narasinya juga bentuk ceritanya kan soneta. 1. Yang kedua, baru bicarakan tentang pola kata, jumlah katanya. Rata-rata berapa kata satu baris? 5. Ada yang 6? Ada. Ya, ada berapa? 7 lagi. Ada 7 juga, Pak. Ada 7 juga. Nah, artinya di 5 itu dia di pola baris itu dia terikat dengan pola yang 4 sampai 5 kata. Oke? Lalu baru kita bicara rima. Jadi gitu cara tertib. Jangan kacau-kacau. Nah, jadi kalau Anda ingin mengamati puisi orang, ya, dengan konsep puisi berpola, bertolak dengan teori puisi berpola yang kita pelajari kemarin, Anda harus tertib. Ya, pertama lihat jumlah barisnya, jumlah baitnya, lalu baru jumlah katanya, baru terakhir rimanya. Nah, kalau misalnya kata itu 4, ada kemungkinan ada kayak surah. Artinya puisinya masih mengikuti puisi berpola. Paham yang saya maksudkan? Paham enggak? Nah, jadi itu gunanya kita jangan sampai kita nanti tahu teori tak bisa kita praktekkan. Ya, jangan sampai begitu. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, oke, jadi itu sajak putih. Nah, jadi kita menerapkan teori puisi berpola, mengamati puisi sajak putihnya Khairil. Sebetulnya sajak Khairil itu juga kategorinya sajak dan dia juga puisi. Ya. Karena apa tadi saya katakan sajak dan puisi? Bisa saja dia sajak tidak puisi. Kalau sajak itu secara fisik, ya. Kalau puisi itu bicara tentang bahasa yang puitis. Ngerti? Nah, jadi kalau puisi satu baris bisa tidak kita katakan sajak? Bisa tidak kita katakan sajak? Tidak. Karena itu dia selalu tersisih. Peribahasa, ungkapan itu selalu tidak dikategorikan sajak. Memang tidak masuk sajak, tapi dia puisi. Karena bicara sajak itu bicara tentang bentuk, ya, secara konvensi gitu. Oke? Nah, lanjut. Udah cukup enggak kira-kira puisi tadi? Puisi Khairil? Udah paham enggak? Paham. Apa mudah dihitung dulu apa? Bait. Kemudian apa? Baris. Kemudian apa? Kemudian apa lagi?
Ingat, rima itu tidak hanya rima akhir. Ya, Anda cari juga sedikit juga. Di tengah ada ndak rimanya, di awal ada ndak rimanya. Ada ndak puisi khairil itu yang menggunakan rima repetisi? Repetisi pada puisi khairil. Pengulangan kata di awal, ada nggak? Coba baca puisi doa judulnya, Khairil Anwar. Judul puisinya doa. Apa? Ya, coba baca, gantian, coba. Pakai HP sendiri, jangan HP teman. Iya. Nanti pakai teman habis. Doa Tuhanku dalam terangmu, aku masih menyebut namamu. Biar sungguh-sungguh mengingat kau penuh doa. Bukan sungguh-sungguh, biar susah sungguh. Kamu nih, nah ini saya aja nggak baca, itu tahu saya. HP-nya beda, mereknya apa? Hah? Jangan-jangan merek HP kamu tuh Oppo. Oppo kue. Oppo itu kan pabriknya Jawa, Oppo kue. Iya udah, baca. Doa Tuhanku dalam terangmu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal terlep di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Tuhanku, Bukan negara asing, negeri asing. Kok negara? Iya karena beda, HP-nya beda merek. di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ada enggak repetisi itu? Ada enggak repetisi di sana? Ada Kak. Di mananya ada repetisi? Nah, tahu enggak teori apa rima repetisi itu? Tahu enggak pengulangan kata? Setahu saya sajak khairil itu tidak ada menggunakan rima repetisi. Yang menggunakan repetisi itu sajaknya Sutarji. Nah, kita bicarakan sekarang sajak Sutarji. Ya, kita bicarakan sajak Sutarji. Tadi saya katakan Sutarji itu dia menampilkan puisi dalam dua sisi. Satu sisi kelisanan. Ya, karena dia mengikuti pola mantra. Mantra itu kan tidak tertulis, lisan kan. Kalau Anda baca mantra, kalau belajar mantra, biasanya cewek jarang belajar mantra, kecuali mantra pengobatan. Yang cowok biasanya. Kalau Anda dikecewakan oleh perempuan, datanglah ke dukun, belajarlah mantra. Namanya mantra pemanis, ya supaya Anda manis. Kalau nggak bisa manis juga, sering-sering minum air gula supaya manis. Minimal Anda sakit gula, ya. Nah, dukun yang ngajarkan kita itu selalu mengatakan, oh enggak mempan nih, kamu nih kurang apa, tidak putus makrifatnya. Jadi harus intonasi pun diikuti. Kalau kata dukun tuh hai, kita pakai hai. Nggak bisa kita katakan hai, nggak mau. Ya, karena itu memberi semangat gitu. Nah, itu bentuk kelisanan itu. Ya. Nah, Sutarji menampilkan puisi ini dalam bentuk kelisanan. Artinya apa? Kita bisa baca teksnya puisi Sutarji, tapi kalau ditonton oleh Sutarji, termasuk Ibrahim Sattah, setahu saya, dia selalu mengatakan itu. Kalau nggak bisa baca, jangan baca. Ibrahim Sattah setahu saya yang mengikuti Sutarji, ponaannya ya
Ada ponaknya kuliah di UIN dulu, suka baca sajaknya pamannya itu Ibrahim Sattah. Tapi ketika dia baca, selalu Ibrahim Sattah marah. Kalau nggak bisa baca, jangan baca. Nah, karena polanya itu pola mantra yang dibuat. Paham? Jadi kalau kita ingin meresapi puisinya Sutarji, tonton cara dia membaca. Saya kebetulan Ibrahim Sattah, Sutarji pernah lihat, walaupun saya tidak mahir. Dia sangat atraktif membaca. Ibrahim Sattah itu bekas seorang polisi. Jadi ada orang katakan cara dia membaca itu seperti puisi berbaris. Anda baca puisinya, ada judulnya Kekau, ya. Cari puisi Ibrahim Sattah, judulnya Kekau. Ibrahim Sattah, judulnya Kekau, judul puisinya. Kekau. Siapa yang coba baca? Baca. Siapa yang coba baca? Baca. Yang lain belum, yang sudah saya udah. Yang cowok ada yang baca. Jumpa udah dapat. Udah dapat. Judulnya Kekau. Kekau. Liriknya dari sekian sepi, dari sekian duri. Benar? Benar? Dapat? Betul enggak? Liriknya itu. Dari sekian sepi, dari sekian duri, dan seterusnya. Baris pertama itu dari bawahnya baru kian sepi. Betul? Enggak tahu. Udah dapat ya? Enggak ada ya? Oh, nanti cari di kumpulan sajaknya, namanya bukunya, antologinya itu namanya Haiti. Saya ulangi, saya perhatikan ya. Jadi dulunya juga saya katakan begini. Oh, ini Ibrahim Sattah lebih mementingkan tipografi. Karena kalau dibacakan secara menyeluruh, dari sekian sepi, dari sekian duri, tapi dia tulis dari sekian sepi, dari sekian duri. Ya. Rupanya dia membaca itu seperti itu. Memang dipotongnya. Tidak lazim kita. Kalau di kajian stilistika tidak lazim pemotongan itu. Dari sekian sepi, dari sekian duri. Tapi dia membacanya memang seperti itu. Ya, belum lagi kita bisa melihat pola rimanya di akhir itu. Dia cenderungnya kemana? Kenapa dia mengatakan begitu? Kalau dia buat dari sekian sepi, dari sekian duri, maka rimanya itu jadi rimanya sama. Tapi dengan menggunakan dari sekian sepi, sekian duri, jadi rimanya AB-AB. Pengaruhnya ke pantun. Dan dia membaca, ya, dia itu seperti dia itu menggunakan alat tubuhnya sebagai alat musikal. Anda tidak pernah mungkin melihat cara orang membaca. Dia membaca seperti ini. Dia membaca itu kakinya tuh jadi musik. Jadi begini. Jadi ini dibunyikannya, berbunyi di sini. Dia baca dari sekian sepi, dari sekian, itu dia nyanyikan begitu. Karena itu orang katakan Ibrahim Sattah itu baca saja oleh netizen tahun itu seperti polisi berbaris. Gitu. Karena dia polisi, memang polisi, mantan polisi pensiun muda. Polisinya pensiun muda dia. Gitu. Oke, nah sekarang kembali ke pembahasan kita bahwa Sutarji puisi mantranya itu dia melahirkan puisi itu secara bentuk kelisanan pertama, jadi 2 dimensi. Yang kedua, dia melahirkan dalam bentuk literasi tulisan, tapi dia menggambarkan puisi itu secara visual. Nah, visualnya apa? Karena Sutarji lah yang mempelopori namanya ada tipografi.
Jadi Khairil waktu zaman Khairil nggak ada bicara tipografi. Nah, Sutarji lah yang menggambarkan puisi itu secara visual ada tipografi. Kenapa ada tipografi? Karena dia memberikan pesan dan kesan. Pertama, pesan yang mau disampaikannya dari puisi. Yang kedua, secara literasi, tipografi itu memberikan keindahan. Ya, jadi keindahan bentuk. Jadi tidak monoton aja. Kalau kita lihat puisi-puisi lama, pantun, syair, itu berbait-bait paling menjorok ke dalam. Ya baik itu membedakannya aja. Kesatuan bait itu dibedakan dengan menjorok ke dalam atau disusun secara block style, spasinya dijarakkan. Tapi pada Sutarji tidak begitu. Nah itulah akhirnya muncul teori tentang tipografi. Jadi dua unsur yang hilang, ya dua unsur yang hilang, bukan hilang sebetulnya. Irama itu bukan hilang, cuma tidak ada polanya, pola irama yang tidak ada. Tapi irama tetap ada. Anda nanti bisa lihat di Google bagaimana Sutarji itu membawa puisinya sendiri dengan irama blues. Menggunakan alat musik akordeon. Itu karya dia sendiri, puisinya sendiri. Ya, nanti Anda bisa lihat di Google. Bisa Anda lihat di Google atau di YouTube, Anda bisa lihat, Anda ketik Sutarji membaca puisi. Ya. Jadi saya melihat langsung beliau itu membaca puisi itu diiringi oleh piano dan dia memainkan akordeon. Sutarji itu mahir dia mainkan akordeon. Dan dia suka dengan irama blues. Oke? Jadi saya simpulkan pembahasan kita hari ini, puisi tidak berpola itu ada dua pelopor. Yang pertama Khairil, yang kedua Sutarji. Ya, dekade Khairil kenapa bisa berkembang bagus? Karena jarak dia dengan Sutarji itu 25 tahun. Masanya puisi bebas itu berkembang, muncul puisi mantra 25 tahun. Dan puisi mantra itu berkembang, ya, booming, ibaratnya booming sekarang di Indonesia itu hanya 10 tahun. 80-an sampai 90-an. Setelah Sutarji itu Anda baca di bukunya O Abu Kapak, dia melahirkan puisi terakhir namanya Walau. Walaupun setelah itu dia sudah menulis puisi. Nah orang melihat, pengamat kritikus melihat bahwa Sutarji itu tidak konsekuen dengan kredonya lagi. Karena itu sudah polanya pola puisi Khairil. Walau punya air besar tak sampai ke batas Allah. Dulu pernah ku minta Tuhan, sekarang tak. Puisi itu puisi yang membuat Taufik Ismail ketika naik haji nangis, ketika dia tawaf di Ka'bah. Itu penjelasan Taufik sendiri. Yang saya dapati dari penjelasan Taufik sendiri. Kok puisi ini lahirnya di sama Sutarji, bukan pada dia. Karena pada masa itu, tahun 80-an itu, kalau Anda ingin tahu, satu-satunya penyair yang membuat pengaruh negatif di Indonesia itu Sutarji. Negatifnya apa? Dia baca puisi dengan minum bir. Jadi Sutarji itu identik seorang penyair bir. Dia nggak bisa baca puisi kalau pada tahun 80-an kalau tidak minum bir. Ngikutlah orang sisi jahatnya juga, sisi negatifnya juga, banyak penyair-penyair muda yang mentas minum bir. Ya ingin ikut gaya Sutarji. Padahal Sutarji itu karena dia orang laut, ya dia orang tuanya di Tanjung Pinang. Kalau ada orang Tanjung Pinang di Kampung Tambak, orang tuanya, rumah orang tuanya masih di sana. Adik-adiknya ada di Tanjung Pinang, abangnya di Tanjung Pinang. Dia besar di Tanjung Pinang. Ya, jadi dia orang laut. Orang laut itu biasa untuk menghangatkan badan. Mereka terkadang minum alkohol, gitu. Sama dengan orang Tapanuli, minum tua, karena bagi mereka udah biasa. Ya, bagi mereka itu udah biasa, hari-hari mereka memanaskan badan minum tua, gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Paham? Paham? Jadi Sutarji itu sampai 10 tahun berkembang, akhirnya orang kembali ke puisi, gaya puisi Khairil.
Sampai sekarang kalau Anda lihat puisi-puisi sekarang sulit kita temukan puisi yang berpola mantra. Puisi baru. Anda lihat di kumpulan puisi kampus juga rata-rata polanya puisi khairil. Gitu. Baik, sampai di sini dulu kita istirahat ya. Istirahat.